Selamat pagi Sir Imam, selaku dosen pada mata kuliah Leisure, Recreation, and Sport Tourism. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Stephanie Johnly, Valentina, Gabriela Venesia Karnadi, Selviani Wijaya, Jenis Gabriela Kencana, Willianto, Cynthia Sadeli, dan Reski Pujangga Putra ingin memaparkan dan menjelaskan tentang event yang kelompok kami buat tentang sport tourism, yaitu Karnaval Biker. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Halo Sir, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari acara Karnaval Biker. Karnaval Biker ini dibuat dalam rangka untuk memperingati tahun baru, dan ini adalah tahun ketiga dari acara Karnaval Biker. Acara ini dibuat untuk menghibur diri dari padatnya aktivitas selama setahun ini, yaitu dengan cara berolahraga bersama dengan menggunakan sepeda untuk menyehatkan fisik dan mental kita. Dan juga terdapat beberapa acara untuk memeriahkan suasana di acara Karnaval Biker ini. Olahraga sepeda santai merupakan olahraga yang selain berfungsi untuk menyehatkan badan, juga sebagai sarana rekreasi untuk menghilangkan kejenuhan dengan rutinitas sehari-hari. Olahraga sepeda santai ini merupakan salah satu cara untuk membantu pemerintah menghemat penggunaan bahan bakar atau BBM. Kegiatan sepeda santai ini dipilih sebagai salah satu kegiatan positif untuk ikut mensukseskan program penghematan BBM yang dicanangkan oleh pemerintah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai visi misi dari Caca Event Organizer. Visi menjadikan Caca Organizer sebagai organisasi yang mampu mewadahi aspirasi dan hubungan sosial dalam keberlangsungan sebuah acara dan menjadikan organisasi yang terus tumbuh untuk menjadikan organisasi nomor 1 yang terpercaya dengan misi-misi sebagai berikut. Misi yang pertama, melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Yang kedua, menciptakan program-program yang baru sehingga dapat meninggalkan kesan. Yang ketiga, menciptakan suasana yang bersifat kekeluargaan. Yang keempat, memberikan rasa peduli terhadap konsumen. Dan yang kelima, mengembangkan rasa kepercayaan para konsumen dengan memberikan pelayanan yang luar biasa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang event ini diadakan. Karnaval merupakan pawai dalam rangka perayaan pesta di mana untuk memperingati atau hari merayakan sesuatu. Pada kegiatan event yang akan kami adakan adalah event Karnaval Biker, di mana event ini diadakan untuk menyambut tahun baru. Dengan pesta perayaan yang penuh dengan keceriaan, namun pada event yang kami laksanakan ini sekaligus untuk merayakan dengan cara sehat, yaitu kita berkeliling kota Jakarta Pusat dengan sepeda, dengan menghadirkan banyak sekali peserta yang tentunya akan sangat membuat suasana menjadi lebih ramai, heboh, dan menyenangkan, sekaligus memeriahkan acara ini. Saat tahun baru tiba, kami memikirkan bahwa perayaan yang dilakukan harus menjadi seru dan membangun gaya hidup sehat juga bagi para peserta, dan juga kami memikirkan acara yang bisa dilakukan oleh banyak orang dengan mudah, dan bersepedaan merupakan aktivitas yang pastinya hampir semua orang bisa mengikutinya. Sehingga Karnaval Biker ini diadakan untuk semua orang dapat berkontribusi dalam memeriahkan acara penyambutan tahun baru dengan gaya hidup sehat. Hidup seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, hidup harus terus berjalan. Tidak hanya bekerja, beristirahat, dan belajar, tubuh kita juga membutuhkan olahraga agar tetap sehat dan kuat. Nah, membangun kesadaran gaya hidup sehat dimulai dari diri sendiri. Kelompok kami membuka kesempatan dan peluang dengan cara membuat event atau kegiatan karnaval sepeda untuk mendukung gaya hidup sehat dalam masyarakat. Bersepeda merupakan salah satu olahraga yang tidak rumit karena dapat dipraktekkan di hampir setiap kesempatan yang ada. Bersepeda juga merupakan salah satu kegiatan leisure di mana kita dapat mengisi waktu luang kita dan juga mendapatkan gaya hidup yang sehat.
Apalagi sangat seru jika dilakukan beramai-ramai. Konsep yang kami buat pada event kami adalah konsep kegiatan bersepeda santai, di mana acara ini dibuat di wilayah DKI Jakarta, khususnya di daerah Jakarta Pusat, dengan menelusuri rute GBK, Tebet, dan kembali lagi ke GBK. Konsep bersepeda ini kita buat di wilayah Jakarta Pusat karena Jakarta Pusat memiliki jalur yang cocok untuk bersepeda, di mana jalur yang ada di Jakarta Pusat sangat luas, sehingga saat event ini diikuti oleh banyak peserta, jalur yang dilewati memiliki jalur yang lebar dan bisa dilalui dengan nyaman. Event seperti ini diadakan dikarenakan untuk mengajak seluruh masyarakat agar menghadirkan suatu acara dengan cara melakukan gaya hidup sehat dengan bersepeda secara bersama-sama yang dibarengi oleh anak-anak muda juga sampai dengan orang dewasa. Yang pastinya kita tetap mematuhi protokol kesehatan selama acara ini berlangsung. Selamat pagi, Sir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Valentina dengan NIM 19190006. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis karakteristik demografis penduduk di Jakarta Pusat. Seperti yang kita tahu, Jakarta Pusat merupakan salah satu daerah di kota Jakarta yang cukup padat penduduknya, dengan luas wilayah 52,38 km persegi dan kepadatan penduduk sekitar 1.153.399 juta jiwa. Secara administrasi, Jakarta Pusat terbagi atas 8 kecamatan dengan 44 kelurahan. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis demografis penduduk di Jakarta Pusat. Dari segi jenis kelamin terbagi atas 2 dengan persentase laki-laki sebanyak 82,74% dan untuk persentase perempuan sebanyak 17,26%. Dari segi usia, kelompok usia produktif dari usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 71,98%. Sedangkan untuk usia yang belum produktif, usia dari 0 sampai 14 tahun sekitar 17,22%. Dan untuk kelompok usia yang sudah tidak produktif lagi atau yang biasa kita sebut lansia, mulai dari 65 tahun ke atas, sebanyak 10,8%. Untuk jenis pekerjaan yang dominan di Jakarta Pusat sendiri yaitu karyawan, wira swasta, buruh, pegawai negeri sipil, guru, pedagang, dan sebagainya. Pendidikan sangat penting karena dapat membantu mendorong perekonomian di suatu daerah. Dilihat dari data statistik, pendidikan di tingkat SMA memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 25%. Sedangkan untuk pendidikan dari SLTA kejuruan sebesar 21%. Pendidikan universitas sebanyak 17% dan terakhir untuk pendidikan tingkat SD dengan persentase 11,55%. Berdasarkan data statistik, Jakarta Pusat memiliki perekonomian terbesar di antara provinsi DKI Jakarta lainnya. Hal ini diukur melalui PDRB dengan per kapita sebesar 753,71 juta. Untuk tingkat angka kelahiran sendiri, di Jakarta Pusat mencapai 12.851 penduduk, sedangkan untuk tingkat angka kematian yang ada mencapai 9.587 penduduk dari berbagai usia. Sekarang saya akan menjelaskan analisa marketing mix dalam event Carnaval Baker. Yang pertama adalah price. Nah, dalam event ini tentunya kita mengundang narasumber dan juga sponsorship untuk mendukung berjalannya event ini. Oleh karena itu, kami menetapkan sebesar 50.000 bagi para peserta yang ingin mengikuti event ini. Di mana harga tersebut sudah termasuk mineral water, snack, dan juga tiket door prize. Yang kedua adalah place. Place merupakan tempat di mana event ini berlangsung. Jadi kami memilih Jakarta Pusat, tepatnya di Gelora Bung Karno, sebagai tempat titik awal dan titik akhir dari event ini. Nah, jadi para peserta itu memiliki rute dari GBK menuju Tebet, lalu balik lagi ke GBK untuk mengambil snack ataupun mengundi hadiah door prize tersebut. Yang ketiga adalah promotion. Dalam melaksanakan event ini, tentunya kita akan mengadakan promosi agar menjangkau para peserta lebih banyak lagi. Di sini kami memilih sosial media sebagai platform promosi kami, di mana kami akan menyebarkan poster kami melalui sosial media ataupun website resmi dari kami, dan juga akan menyebarkannya melalui media sosial dari para sponsorship. Nah, dengan melakukan promosi melalui sosial media, ini tergolong efektif karena banyak anak muda bahkan orang dewasa yang menggunakan sosial media sehingga mereka dapat menjangkau event ini dan juga mereka tertarik untuk mengikuti event ini. Nah, ini adalah poster yang sudah kami buat dan akan kami sebarkan melalui sosial media maupun website resmi kami dan juga media sosial dari para sponsorship. Berikut saya akan menjelaskan isi dari poster ini.
Yang pertama adalah event ini berlangsung di Jakarta Pusat, tepatnya di Gelora Bung Karno, dengan memiliki rute Gelora Bung Karno menuju ke Tebet lalu balik lagi ke Gelora Bung Karno. Yang kedua, event ini berlangsung di tanggal 3 Januari 2022, tepatnya pukul 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga adalah bagi para peserta yang ingin memeriahkan event ini dapat mengikuti dan mendaftarkan dirinya di website resmi kami di www.carnavalbiker.com dan membayar sebesar 50.000 untuk mengikuti event ini, di mana dengan harga tersebut sudah termasuk mineral water, snack, dan juga door prize. Nah, dalam event ini tentunya kami akan menyediakan door prize berupa sepeda. Nah, poin yang keempat itu adalah acara ini dimeriahkan oleh narasumber kami, yaitu Bapak Aiman Cahyadi sebagai atlet sepeda, dan juga oleh berbagai sponsorship seperti Nestle Pure Life, Pocari Sweat, Fitbar, Polygon, dan juga berbagai sponsor lainnya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sadeli dengan NIM 19190072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai marketing mix, yaitu people, produk, dan proses. Yang pertama ada people. People sendiri dibagi dua, yaitu peserta dan panitia. Peserta yang akan berpartisipasi dalam Karnaval Biker adalah peserta yang berusia 17-40 tahun yang berasal dari kota Jakarta dengan kapasitas 300 orang. Peserta yang dapat ikut berpartisipasi wajib sudah mengikuti vaksinasi dengan lengkap dan menunjukkan sertifikat vaksin pada saat mendaftar, dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku selama berada di area Karnaval Biker. Yang kedua ada panitia. Panitia yang berpartisipasi untuk berlangsungnya acara ini adalah masyarakat sekitar yang masuk dalam organisasi masyarakat. Panitia yang dibutuhkan sebanyak 35 orang yang akan dibagi sesuai dengan keperluan yang ada demi berlangsungnya kelancaran acara. Panitia harus mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, dapat mengkoordinasi dan menciptakan suasana kondusif dan kooperatif bagi pelaksana event, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan. Aspek kedua yaitu produk. Kegiatan Karnaval Biker yang dilakukan merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka memeriahkan awal tahun baru. Acara Karnaval Biker ini merupakan acara bersepeda bagi para peserta dengan rute Gelora Bung Karno, Tebet, lalu kembali lagi ke Gelora Bung Karno, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2022. Acara ini diperuntukkan untuk warga Jakarta yang berusia 17-40 tahun yang sudah divaksin lengkap dan gemar melakukan kegiatan bersepeda di tengah pandemi. Aspek ketiga yaitu proses, di mana awalnya ada pre-event pada tanggal 24 Desember 2020 di mana panitia berkumpul dan menentukan acara. Penentuan event Karnaval Biker ini bertujuan untuk memeriahkan awal tahun baru dengan bersepeda. Lalu, panitia juga menentukan tempat acara pelaksanaan dan menentukan peserta serta rundown. Pada tanggal 27 Desember 2020, panitia mengundang peserta dan pihak terkait di mana penyebaran undangan untuk peserta dan narasumber dilakukan melalui online. Panitia juga mencari sponsor dan partnership untuk menyediakan keuangan pada saat acara. Pada tanggal 30 Desember 2020, panitia melakukan marketing dan promosi untuk mengoptimalkan kegiatan ini. Lalu dilakukan penjualan tiket pada tanggal 1 Januari 2022. Dilakukan technical meeting, di mana menjelaskan kepada panitia dan peserta mengenai teknis pertandingan dan ronde acara, serta memastikan narasumber yang akan diundang. Lalu ada event yang berlangsung pada tanggal 3 Januari 2022, yaitu event Carnival Biker dengan rute Gelora Bung Karno, Tebet, lalu kembali lagi ke Gelora Bung Karno untuk memeriahkan awal tahun baru. Setelah itu ada post-event pada tanggal 6 Januari, di mana dilakukan evaluasi acara. Penilaian acara sebagai bahan pertimbangan agar dapat menjadi pedoman untuk acara berikutnya.
Lalu melakukan evaluasi dengan meninjau kembali apakah event berjalan dengan baik dan melihat apakah ada kritik dan saran dari peserta. Pada tanggal 7 Januari 2022, dilakukan publikasi dokumentasi, perilisan dokumentasi berupa foto dan video dari acara yang telah dilakukan di sosial media dan juga website. Lalu ada pencairan dan penyaluran dana kepada seluruh kru yang telah berpartisipasi menyelenggarakan acara. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan dan saran dari proposal ini. Kesimpulan, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang mengusung tema yang berbeda-beda. Bersepeda sendiri merupakan olahraga yang cukup menarik perhatian banyak orang, dan semenjak pandemi sendiri, olahraga yang membutuhkan kekuatan kaki ini meningkat pesat, dikarenakan situasi masih dalam keadaan pandemi. Dan juga kita sedang memeriahkan satu acara tahunan, yakni Tahun Baru. Dan dalam acara ini juga kami tidak lupa menggunakan strategi 7P yang membantu kami dalam memberikan informasi yang kami inginkan sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat. Kami juga menyeleksi masyarakat, khususnya di daerah Jakarta Pusat, dengan data yang kami peroleh dari sumbernya. Kami juga tidak lupa menambahkan beberapa sponsorship untuk bekerja sama dengan event yang kami jalankan. Dengan banyaknya partisipasi, kami mengharapkan acara ini dapat dikenang setiap masa. Saran, dikarenakan dalam kondisi yang harus mematuhi protokol kesehatan oleh pemerintah setempat, kami segenap pengurus dan rekan-rekan yang berkontribusi besar dalam acara ini mengharapkan para peserta mampu melakukan protokol kesehatan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang dijalankan. Kami juga menyarankan dengan adanya acara ini, kita dapat bersama-sama lebih menjaga kesehatan. Terima kasih.